Selamat pagi, perkenalkan nama saya Safrina Putri Donita, absen 35 dari kelas 11 MIPA 3, akan membuat sebuah produk koloid yaitu agar-agar. Agar-agar termasuk ke dalam jenis koloid, liofil, dan koloid liofob. Koloid liofil adalah sistem koloid di mana partikel terdispensinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar, sehingga dapat menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Di sini agar-agar mempunyai sifat koloid liofil dalam arti agar-agar yang belum jadi atau fase cairnya terabsorpsi oleh fase padatnya, sehingga mengakibatkan seolah-olah bentuk agar-agar adalah padat. Pembuatan koloid pada agar-agar, pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi daripada pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka keragen akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan semakin kuatnya itu, makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat dan membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Kisi-kisi ini dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul objek akibat perbedaan tegangan antara dua kutub. Kepadatan gel agar-agar cukup kuat untuk menyangga tumbuhan kecil sehingga sangat sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan. Itulah yang dimaksud dengan sistem koloid pada agar-agar. Selamat menyaksikan bagaimana proses pembuatan dari agar-agar tersebut. Pertama-tama, siapkan alat-alat dan bahan. Yang pertama ada cetakan, yang kedua ada panci, yang ketiga ada sendok pengaduk, yang keempat ada Nutrijel bubuk, ada 3,5 gelas air atau setara dengan 700 ml, dan 1 gelas gula pasir setara dengan 200 ml. Yang kedua yaitu langkah pembuatannya. Untuk langkah yang pertama yaitu taburkan bubuk jeli ke dalam panci. Langkah yang kedua yaitu campurkan 1 gelas gula pasir ke dalam bubuk Nutrijel yang telah dituangkan tadi. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Hingga tampak seperti ini. Langkah ketiga yaitu tuangkan 3,5 gelas air atau yang setara dengan 700 ml. Kemudian aduk lagi hingga tidak ada gumpalan yang tersisa. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian letakkan panci yang berisi Nutrijel atau jeli tersebut ke atas api yang sedang tersebut. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Jika sudah mendidih seperti ini, matikan kompor, lalu angkat panci dari kompor, kemudian diamkan hingga sedikit mendingin.
Setelah cukup didiamkan beberapa saat, kemudian tuangkan agar-agar atau jelly Nutrijel tersebut ke cetakan. Selanjutnya yaitu masukkan agar-agar ke dalam kulkas agar cepat membeku. Setelah Nutrijel telah berhasil mengeras, maka Nutrijel siap disajikan. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan bahwa agar-agar merupakan koloid jenis emulsi padat. Fase terdispensinya adalah cair, sedangkan fase pendispensinya adalah padat. Kemudian, agar-agar dibuat dengan cara kondensasi dan termasuk ke dalam produk koloid yang bernutrisi dan mudah dibuat. Sekian dan terima kasih.